Olimpiade Paris 2024 sudah banyak meninggalkan berbagai kejanggalan dan kontroversi yang terjadi. Salah satunya adalah kurangnya keamanan dan penjagaan ketat terhadap para atlet. Selain itu, Olimpiade Paris juga dinilai sebagai Olimpiade yang paling diskriminatif. Pihak penyelenggara melarang atlet wanita muslim untuk mengenakan hijab. Di sisi lain, hampir semua para kontingen juga mengeluhkan kurangnya fasilitas yang diberikan. Cetak Gol coba merangkum kekacauan Olimpiade Paris 2024 sebagai berikut. Sudah terjadi banyak kekacauan. Cabang sepak bola menjadi olahraga pertama yang dimainkan di Olimpiade Paris 2024. Laga Argentina menghadapi Maroko sudah diwarnai kontroversi dengan penundaan selama 2 jam. Beberapa kejanggalan juga mulai terjadi saat Christian Medina mencetak gol untuk Argentina di menit 106. Namun gol ini membuat para penggemar timnas Maroko mengamuk dan gak terima. Alhasil, pendukung Argentina langsung turun ke lapangan dan melempari botol ke para pemain Argentina. Wasit langsung menunda jalannya pertandingan hingga 2 jam sampai penonton meninggalkan stadion. Anehnya, wasit justru menganulir gol Medina lewat tayangan VAR karena dianggap dalam posisi offside. Javier Mascherano meluapkan amarahnya atas skandal yang menimpa anak asuhnya. Pelatih tim nasional Argentina di Olimpiade Paris itu mengatakan jika pertandingan ini seperti sirkus. Mascherano menilai seharusnya wasit nggak boleh melanjutkan karena alasan keamanan. Akibatnya Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA resmi mengajukan protes kepada FIFA. Dalam keterangan resminya, AFA merasa kecewa dan menilai pertandingan ini sungguh nggak masuk akal. Pembukaan yang dinilai kurang meriah dan membosankan. Pembukaan Olimpiade Paris juga dinilai kurang meriah dan terkesan membosankan. Para netizen dari berbagai penjuru dunia memberikan kritikan keras untuk panitia. Netizen menilai jika konsep dan pelaksanaan acara pembukaan dianggap kurang maksimal. Penampilan Celine Dion hingga Lady Gaga bahkan dinilai membosankan dan kurang spektakuler. Para netizen kemudian membandingkan dengan Olimpiade Beijing yang dinilai lebih spektakuler. Saat itu penampilan Zhang Yimou dan 15.000 penampil sukses menggetarkan seisi stadion yang menyaksikan. Penjagaan keamanan yang buruk. Keamanan kota Paris menjelang Olimpiade dinilai buruk karena banyaknya aksi serangan. Aksi-aksi ini dianggap sangat berbahaya untuk keamanan para atlet maupun warga sipil. Seperti halnya di tanggal 20 Juli warga Australia diserang dan diperkosa oleh 5 orang gak dikenal. 4 hari setelahnya yakni tanggal 24 Juli jurnalis Australia juga menjadi korban perampokan. 2 jurnalis negeri kanguru itu dirampok saat hendak meliput Olimpiade Paris. Lembaga Australia Smart Traveller menyayangkan aksi kejahatan yang menimpa warganya. Mereka menilai ini menjadi resiko kejahatan yang paling serius yang harus diperhatikan oleh panitia. Dosen Keselamatan Publik dan Resiko Bencana Milad Hagani memperingatkan hal ini kepada turis. Hagani menilai para turis menjadi target yang sangat rentan untuk menjadi sasaran kejahatan. Menurutnya, kewaspadaan tinggi menjadi kunci untuk selamat dari kejahatan di kota Paris. Hagani memperingatkan para pelancong untuk nggak berpergian seorang diri. Kereta cepat Paris juga berhasil dilumpuhkan karena adanya serangan teror yang dilakukan suatu kelompok. Media Mirror melaporkan hal ini sebagai tindakan jahat di jalur kereta cepat antara Lille dan Paris. Ranjang kardus anti-seks yang kontroversial. Olimpiade Paris membuat ranjang kardus anti-seks yang sebelumnya sudah digunakan di Olimpiade Tokyo 2020. Meskipun terbuat dari kardus, ranjang ini diklaim sangat empuk dan hangat. Manajer umum Tokyo Athlete Village yakni Takahashi Kajima membantah ranjang ini dibuat untuk mencegah berhubungan intim. Dia bilang tujuannya untuk menekan emisi. Namun banyak atlet yang mengeluhkan ranjang kardus ini dinilai terlalu kecil. Para atlet nggak leluasa tidur karena minimnya pergerakan sehingga membuat kualitas tidur mereka terganggu. Agenda politik kaum LGBT.
Selain kurangnya keamanan, Olimpiade Paris juga kontroversi karena agenda politik kaum LGBT. Bahkan berbagai artis kenamaan dunia mendukung gerakan ini di panggung upacara pembukaan. Kelompok LGBT bernama Drag Queen dipercaya untuk tampil di acara pembukaan tersebut. Drag Queen banyak dikritik tajam karena menggunakan deretan gay pria yang dirias pakaian wanita. Seremoni ini bahkan mendapatkan kritikan tajam dari mantan transgender beken seperti Ollie London. Dia menyebut hadirnya para aktivis LGBT telah merusak citra Olimpiade Paris 2024. Melarang atlet wanita menggunakan hijab. Kontroversi berikutnya muncul saat pemerintah Prancis melarang penggunaan hijab untuk atlet muslimah. Aturan ini dikeluarkan langsung oleh Amelia Oudeh Castéra selaku Menteri Olahraga. Dia menyebut kalau atlet muslimah Prancis harus menghormati nilai-nilai sekularisme. Alhasil Oudeh Castéra melarang mereka untuk berlaga di Olimpiade apabila tetap ngotot menggunakan hijab. Keputusan ini langsung dikecam oleh PBB karena dinilai telah merampas kebebasan berekspresi. Marta Hurtado selaku juru bicara Komisi HAM menilai aturan ini seharusnya nggak boleh disahkan. Menyinggung umat Kristen. Olimpiade Paris juga dikecam karena menyinggung umat Kristiani. Pasalnya dalam seremoni ditampilkan parodi aneh dari The Last Supper atau penjamuan terakhir. Umat Kristiani langsung marah besar karena acara ini dianggap menghina nilai-nilai agama mereka. Elon Musk selaku pemilik sosial media X mengkutuk keras parodi The Last Supper. Dia mengungkapkan jika pertunjukan tersebut menyakiti perasaan umat Kristiani. Clint Russell selaku pembawa acara juga mengecam parodi yang dibawakan oleh kelompok LGBT bernama Drag Queen ini. Perlakuan istimewa ke kontingen Israel. Tuan rumah Prancis juga dikritik pedas karena terlalu mengistimewakan kontingen Israel. Panitia penyelenggara sangat menjaga ketat kontingen Israel yang ditolak banyak negara. Komite Olahraga Palestina sempat mendesak Komite Olimpiade Internasional untuk melarang Israel untuk berpartisipasi. Namun Prancis justru menerima dan mengistimewakan para atlet Israel. Pihak keamanan Prancis bahkan melakukan penjagaan ketat selama 24 jam penuh. Stéphane Séjourné selaku Menteri Luar Negeri menyebut bakal terus memberikan keamanan untuk para atlet Israel. Dia bahkan menyambut para atlet Israel meskipun mendapatkan gejolak penolakan. Dia bilang jika Israel merupakan negara sahabat yang layak mendapatkan tempat yang nyaman. Membuat kontingen Korea Selatan kesal. Pesta pembukaan Olimpiade Paris ternyata juga telah melakukan blunder yang fatal. Penyelenggara justru salah menyebut kontingen Korea Selatan saat melewati Sungai Seine. Pembawa acara malah menyebut negara Korea Selatan sebagai Korea Utara. Kontingen negeri ginseng ini menunjukkan respon yang kurang senang karena dianggap telah melecehkan. Alasannya, Korea Selatan belum pernah menyatakan perdamaian dengan Korea Utara sejak konflik. Konflik ini terjadi selama bertahun-tahun yakni dari tahun 1950 yang lalu. Komite Olimpiade Korea Selatan pun berencana menyuarakan protes langsung ke Komite Olimpiade Internasional. Mereka menuntut agar tindakan memalukan tersebut nggak terulang kembali. IOC pun meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan oleh panitia penyelenggara. Runtuhnya dominasi negara raksasa di hari pertama. Olimpiade Paris 2024 juga kurang bersahabat untuk negara-negara kuat yang kerap mendominasi. Biasanya Tiongkok langsung tancap gas memperoleh banyak medali di hari pertama. Namun justru Australia yang malah memimpin di hari pertama dengan perolehan 5 medali. 5 medali ini meliputi 3 emas dan 2 medali perunggu. Padahal Tiongkok selalu mampu mendominasi gelaran Olimpiade dalam 2 edisi terakhirnya. Begitu juga dengan Amerika Serikat yang seakan-akan kehilangan tajinya. Negeri Paman Sam hanya mampu meraih 1 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu. Bahkan di perolehan medali sementara Jepang mampu memimpin klasemen.
Negeri Samurai Biru itu sukses meraih 4 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu di sepanjang Olimpiade. Menjadi Olimpiade yang paling murah. Olimpiade Paris juga dianggap nggak niat untuk menjadi tuan rumah. Pasalnya mereka hanya mengeluarkan sedikit biaya dan menjadi Olimpiade paling murah sejak tahun 1960-an. Anggaran Olimpiade Paris ini hanya menggunakan kurang dari 10 miliar US dollar atau 25% dari anggaran awal. Padahal Olimpiade Rio de Janeiro dan Tokyo harus memakan lebih dari 350% dari anggaran awal. Biaya murah Prancis disebabkan karena infrastruktur pertandingan yang sudah terbangun sebelum penunjukan tuan rumah. Akibatnya Prancis nggak perlu mengeluarkan dana yang besar untuk pembangunan. Hanya ada 3 tempat yang perlu dibangun setelah penunjukan tuan rumah Paris. Mulai dari desa Olimpiade, pusat akuatik, pusat senam, dan lapangan bulu tangkis yang memakan biaya 1,9 miliar US dollar. Terancam diserang hacker besar-besaran. Olimpiade Paris 2024 terancam kacau balau akibat adanya serangan hacker yang dilakukan. Sebelumnya, 2 situs web festival film dan Museum Grand Palais terkena serangan siber. Akun media sosial X milik Kementerian Olahraga Prancis bahkan sempat dibajak oleh hacker. Di bulan Juni kemarin juga terdapat situs palsu penjualan tiket Olimpiade Paris 2024. Beruntung perusahaan keamanan siber Intel 471 mampu menemukannya dan menghapusnya. Pihak penyelenggara Olimpiade pun memperkirakan bakal ada serangan besar yang merugikan. Maka dari itu mereka bakal bekerja sama dengan Badan Keamanan Informasi Nasional Prancis atau ANSSI. Vincent Strubel menyebut nggak ada Olimpiade yang mampu bergulir tanpa adanya serangan. Direktur Jenderal ANSSI itu menilai yang bisa dilakukan hanyalah membatasi dampak serangannya saja. ANSSI pun mengklaim jika pihaknya nggak bisa mencegah semua serangan. Olimpiade Paris 2024 dinilai mampu menghadapi banyaknya serangan siber yang akan datang. Pasalnya, Olimpiade Paris dikendalikan dari pusat operasi keamanan siber yang lokasinya dirahasiakan. Klarifikasi hoaks ancaman Hamas. Beredar video yang memperlihatkan ancaman terhadap konflik kemanusiaan di Gaza. Dalam video itu terdapat seorang laki-laki dengan menggunakan topeng yang mengancam Olimpiade Paris. Video itu tersebar beberapa hari sebelum pembukaan Olimpiade Paris yang sudah ditonton jutaan orang. Prancis mengklaim jika video ini diduga kuat merupakan anggota militan Hamas. Pasalnya, pria tersebut memberikan peringatan dalam bahasa Arab dengan ancaman sungai darah di Prancis. BBC pun langsung bergerak untuk mencari bukti-bukti kuat atas dugaan video itu milik Hamas. Namun bukti-bukti tersebut lebih mengarah ke pihak Rusia yang ingin mengacaukan Olimpiade Paris. Kualitas makanan yang sangat buruk. Dalam perhelatan Olimpiade, penyediaan makanan bagi para atlet dinilai sangat penting. Panitia Olimpiade Paris dilaporkan sudah menyiapkan 15.000 makanan untuk 206 negara peserta. Meski sudah menyediakan banyak jenis makanan, pihak penyelenggara dikritik habis-habisan. Kontingen Norwegia memprotes kebijakan penyelenggaraan yang membagi porsi makanan terlalu sedikit. Menurut para atlet Norwegia, kualitas makanan yang diberikan kurang memuaskan. Tore Oefebro selaku chef kontingen Norwegia menilai makanan di Olimpiade Paris nggak layak untuk atletnya. Dia menyindir bahwa makanan di negaranya punya kualitas yang jauh lebih baik. Oefebro bilang kalau kualitas makanan di Prancis masih jauh dari ekspektasi para kontingen Norwegia. Selain itu, kontingen Inggris juga mempermasalahkan rasa yang kurang enak terhadap makanannya. Bahkan Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara sampai mendatangkan chef sendiri ke kota Paris. Mereka menganggap kualitas makanan yang disediakan panitia Olimpiade sangatlah buruk. Para atlet mengkritik makanan yang porsinya sedikit hingga penyajian daging yang masih mentah. Andy Anson selaku Kepala Eksekutif Asosiasi Olimpiade Inggris kapok memakan makanan yang disediakan panitia. Dia bilang atlet Inggris lebih baik berpuasa ketimbang makan makanan yang disediakan. Diklaim ditunggangi kepentingan global.
Olimpiade Paris juga dianggap menjadi tempat kepentingan global berkumpul. Ada peringatan siber Rusia yang mengkampanyekan disinformasi yang menargetkan selama gelaran Olimpiade. Panitia telah mewaspadai dampak konflik Israel dan Palestina. Pihak penyelenggara nggak menginginkan hal sosial politik masuk ke dalam arena olahraga. Channel News Asia melaporkan kalau IOC punya agenda politik tersendiri di edisi kali ini. Para pengamat menyebut geopolitik akan sekali lagi mengaburkan Olimpiade tahun ini. IOC melarang Rusia dan Belarus akibat dampak merugikan Ukraina. Para atlet dari keduanya diperbolehkan tampil dengan syarat menggunakan bendera netral atau membawa nama sendiri. Anehnya, kontingen Israel diperbolehkan saja untuk berpartisipasi di Olimpiade kali ini. Padahal konflik di jalur Gaza juga masih belum terselesaikan. Banyak warga lokal yang meninggalkan Paris. Penyelenggaraan Olimpiade Paris juga nggak mendapatkan dukungan dari warga setempat. Banyak warga lokal Paris yang berbondong-bondong ingin meninggalkan kota. Alasannya, banyak masyarakat lokal yang merasa nggak nyaman karena adanya perhelatan Olimpiade. Salah seorang warga bernama Mary van der Net bahkan berencana meninggalkan Paris. Verdenet menyebut kalau dirinya nggak ingin berada di kota Paris selama pergelaran Olimpiade. Danitza sebagai penyanyi hip hop asal Paris juga melakukan hal yang sama. Dirinya ingin melarikan diri dari kota Paris yang diklaim bakal dipenuhi para pelancong. Danitza bilang kota Paris nggak akan sanggup menampung 15 juta orang yang masuk ke kota Paris. Ajang Olimpiade juga memutus beberapa akses lokasi strategis maupun tempat wisata. Banyak yang menilai gelaran Olimpiade ini merupakan mimpi buruk bagi Paris. Itulah sejumlah kekacauan yang terjadi di Olimpiade Paris 2024. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini akan menjadi perhelatan Olimpiade paling buruk dalam sejarah? Atau justru Paris bisa membenahi berbagai kekacauan dan mencari jalan keluarnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.